Datanglah para habaib dari Hadramut, saudara. Ada yang ke Aceh, mengislamkan Aceh. Ada yang ke Kalimantan, mengislamkan Kalimantan. Ada yang ke Palembang, mengislamkan Palembang. Ada yang ke Maluku, mengislamkan di Maluku. Ada yang ke Sulawesi, mengislamkan di Sulawesi. Ada yang ke Irian, mengislamkan Pulau Irian, saudara. Binatang anjing, aduh orang tua kamu adalah beracun. Bapak ibu kalian anjing. Sampah. Nah, di video barusan, Bapak Rizik Syihab dengan sangat percaya dirinya bahwa para habaib lah yang sangat berjasa di Indonesia mengislamkan berbagai macam pulau yang diklaim oleh Habib Rizik Syihab adalah pulau, teman-teman. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Irian, dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah yang mengislamkan Indonesia ini adalah para habaib. Apakah benar seperti itu faktanya? Dalam tubuh saya mengalir dalam. Diam! Kita flashback kepada sejarah, teman-teman. Yang pertama, kedatangan para habaib terkhusus Ba'alawi ini yang dimana digembar-gemborkan mereka adalah cucu Nabi. Ternyata mereka datang ke Indonesia pada abad ke-19 awal atau 18 akhir. Abad 18 akhir, teman-teman. Lalu bagaimana seolah-olah mereka lah yang mengislamkan bangsa pribumi Indonesia. Sedangkan Indonesia sudah mengenal Islam jauh ratusan tahun sebelum para habaib ini datang ke Indonesia. Tepatnya di abad ke-7. Awal berkembang Islam di Indonesia itu pada abad ke-7 sampai abad ke-13. Jadi sekitar kurang lebih 5 abad Islam sudah berkembang di Indonesia. Di berbagai macam daerah tentunya. Nah, setelah itu baru ada teori, sekedar teori ya teman-teman, bahwa para habaib datang setelahnya. Tentunya di abad ke-13 atau 14. Sampai akhirnya pada abad ke-18, di abad ke-18 akhir, kelompok Ba'alawi secara resmi menjadi imigran, teman-teman. Imigran yang benar-benar datang ke Indonesia dengan tujuan dan teori beserta fakta data yang pernah kita sampaikan di video sebelumnya bahwa mereka dibawa oleh para penjajah Belanda. Sampai-sampai Habib Utsman bin Yahya mendapatkan gelar kehormatan dari Belanda sebagai penasehat kehormatan untuk urusan Arab dan Islam. Jadi teman-teman, Habib Utsman bin Yahya ini saking istimewanya di mata Belanda sampai diberikan kehormatan yang sedemikian rupa. Dan Habib Utsman bin Yahya bukanlah satu-satunya yang mendapatkan kehormatan dari penjajah Belanda. Ada beberapa Habib lainnya yang mungkin kalau saya sebutkan akan banyak. Tapi kita fokus kepada dedengkotnya. Pada zaman kolonial Belanda terdapat Habib yang cukup dekat dengan Belanda, dialah Habib Utsman bin Yahya. Habib yang cukup kontroversial karena pada tahun 1898 di Masjid Pekojan dia mendoakan penjajah Ratu Wilhelmina panjang umur dan kerajaan Belanda sejahtera. Habib Utsman juga dikenal dekat dengan mata-mata Belanda Snow-Voortgronje. Sang Habib juga mendapat gaji sebesar 100 gulden sebulan atau setara dengan 1/7 dari gaji Snow-Voortgronje. Habib Utsman bin Yahya tampil terdepan membela pemerintah Hindia Belanda. Kini dia dikenal sebagai mufti Betawi dan pro kontra menyelimuti namanya. Bahkan ada yang menyebutnya antek Belanda, bahkan ada yang mati-matian membelanya sebagai seorang mufti hebat. Nah, terus setelah itu Habib Utsman bin Yahya ini sebenarnya berjasa juga di Indonesia, teman-teman. Apa saja jasanya? Dia menulis kitab yang dimana kitab-kitabnya itu untuk dipelajari oleh umat muslim, terkhusus yang berafiliasi ke NU, yang dimana Habib Utsman bin Yahya telah berhasil mengarang ratusan kitab. Salah satunya adalah kitab Sifat 20 Allah, yang dimana mempermudah umat Islam di Indonesia untuk mempelajari sifat-sifat yang ke-20 itu. Jadi ada perannya juga dia ini di dalam menyebarkan akidah Asy'ariyah di Indonesia. Jadi ada warisan juga dari beliau ini kepada faham aswaja di Indonesia. Nah, setelah itu kita berbicara masalah kewenangan apa yang dia miliki setelah diangkat sebagai penasihat kehormatan urusan Arab dan Islam oleh Belanda tentunya. Habib Utsman bin Yahya yang pertama, dia mendapatkan gaji bulanan beserta fasilitas yang ya cukup lumayan mewah pada masa itu karena menjadi salah satu orang penting untuk menghubungkan dia kepada masyarakat. Jadi apabila ada sesuatu nih yang ingin disampaikan oleh petinggi Belanda pada masanya, dia memanggil Utsman bin Yahya ini untuk membuat fatwa dan lain sebagainya. Sampai-sampai Utsman bin Yahya ini mengeluarkan fatwa larangan jihad kepada umat muslim dan juga membolehkan atau menganjurkan kepada umat muslim mendoakan penjajah Belanda. Mendoakan penjajah Belanda lalu larangan
untuk berjihad melawan Belanda pada masa itu. Jadi arahnya sudah jelas bahwa Utsman bin Yahya disetir oleh Belanda untuk apa? Melemahkan perjuangan kaum muslimin. Nah, melalui fatwa-fatwa dari Utsman bin Yahya ini, Indonesia, pribuminya banyak yang terbantai. Ya, ratusan ribuan penduduk pribumi banyak dibantai. Tapi dia melarang untuk jihad dan malah memfatwakan, mendoakan penjajah itu. Ini kan kacau sebenarnya. Namun itu bukan satu-satunya yang kacau. Ada yang lebih kacau lagi. Bahwa di masa penjajahan Belanda, ada beberapa habib yang dimana memiliki pangkat yang luar biasa yang diberikan oleh Belanda. Untuk apa? Lebih mengabdi lagi kepada mereka. Diberikan gaji bulanan, diberikan fasilitas, dan beberapa hal istimewa kepada mereka. Jadi kalau ada yang mengatakan, enggak loh, Utsman bin Yahya beserta habib lainnya ketika diangkat oleh Belanda, mereka tidak memiliki privilege, yaitu untuk mengaburkan sejarah, teman-teman. Kalian tahu sendirilah bagaimana mereka ini hendak ingin cuci tangan. Jadi dari sini saja kedatangan imigran Yaman ini terkhusus Ba'alawi sudah terbantah keras kalau klaim Indonesia adalah berkat datangnya Ba'alawi menyebarlah Islam ke seluruh Indonesia. Ini klaim sepihak dan tidak didukung oleh fakta sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya. Karena apa? Wali Songo sudah jauh lebih awal berdakwah dan Wali Songo diba'alawikan oleh mereka. Wali Songo itu, saudara, dari klan Ba'alwi. Dalam tubuh saya mengalir dalam... Diam! Ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman, yang mengislamkan Indonesia, saudara. Habaib. Kang Mas Rizik Syihab itu memang lambil lamis lah ya. Lambil lamis. Masih saja beliau itu bukan seorang ilmuwan ya. Walaupun gelar doktornya itu dari Malaysia, tapi nggak mau membaca. Sudah saya terangkan, Wali Songo itu bukan Ba'alawi gitu loh. Yang Ba'alawikan itu Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad mulai tahun 1933 Masehi. Kuatnya lagi 1956, dikuatkan lagi 1984, dikuatkan lagi 1986, dikuatkan lagi seperti orang-orang seperti dia ini. Nggak mau belajar sejarah. Ya hebat. Agar apa? Ya agar mereka mendapatkan privilege. Ya agar mereka mendapatkan privilege di Indonesia, teman-teman. Nah, ketika privilege itu mulai diragukan, ditinggalkan 60% penduduk Indonesia, apa yang mereka lakukan? Si Bahar Smith mengaku sebagai keturunan asli Indonesia. Ya, gado-gado. Di dalam tubuhnya tuh darahnya gado-gado, teman-teman. Makanya dalam tubuh saya ini ada darah Bugis, ada darah Flores, ada darah Ternate, ada darah Sanger. Ya. Mulai mengaku seperti itu. Rizik Syihab juga mengaku gado-gado dalam tubuhnya. Bukan cuma dari Arab, tapi juga ada dari Betawi, keturunan Pitung. Nenek saya namanya Zauja. Nah, ini yang kawin dengan saya punya kakek, ponakan daripada si Pitung, saudara. Ponakan daripada si Pitung, saudara. Nenek saya asli cucunya Pitung, jagoan Betawi. Istri saya punya kakek adalah yaitu anak daripada Pitung. Ponakan daripada si Pitung, cucunya Pitung, jagoan Betawi. Yaitu anak daripada Pitung. Cucunya Pitung, jagoan Betawi. Jadi kalau saya disuruh periksa DNA, ada DNA Arab, ada DNA Betawi juga. Menyebut sebagai keturunan Pitung saja dia ini salah-salah, gonta-ganti. Terus ketika gonta-ganti itu, bagaimana sikap Muhyiddinnya? Tutup mulut, teman-teman. Tidak berani mereka berpikir kritis dan membantah bahwa dia adalah keturunan Pitung. Kenapa? Takut kualat. Di Indonesia itu sangat kuat doktrin 3 hal. Yang pertama, kualat. Ya, doktrin kualatnya sangat kuat di Indonesia. Terus yang kedua, doktrin keramat. Bahwa Habib di Indonesia itu sangat-sangat berkeramat, wali kutub, wali majedub, wali ini, wali itu. Sampai-sampai warga pribumi takut untuk mengkritik para Habibnya. Sampai-sampai Habib Novel Alaidrus memberikan ceramah di panggung. Mulai sombong, mulai mengkritiki Habibnya. Sama dengan iblis, orang yang berani mengkritik para Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Tuh, doktrin keramat berhasil di Indonesia, teman-teman, membodohi umat. Terus yang ketiga, doktrin berkah. Bahwa para Habib ini datang ke Indonesia membawa banyak keberkahan. Membawa banyak keberkahan katanya. Yang dimana air ludah mereka berkah. Air liurnya itu. Nah, tisunya itu yang gerebutan wong sak donya. Tisu liurnya beliau. Barokah.
Baru kayak kutub. Semua sekarang wali seluruh dunia itu sanad ilmunya ke dia. Kibin ini bikin iri lah, lihat. Aduh, disuapin lah tiket ke surga nih kayaknya lah. Bin. Celupan tangan mereka berkah. Lai, inilah sisi gelap Habib laki-laki, Lai. Dalam masalah mencari uang, mereka harus susah payah keluar rumah, Lai. Jualan air doa, dapatnya paling cuma 50.000, Lai. Berbeda dengan istrinya, Lai. Ternyata mereka lebih jago. Cukup duduk manis di rumah saja. Ibu-ibu yang datang nyawer ratusan orang setiap hari, Lai. Itulah kenapa para Habib laki-laki sangat garang bila di luar rumah. Tapi kalau di dalam rumah, percis kayak kucing kandang lucu imut gemesin, Lai. Bekas kaki mereka berkah sampai dicium-cium oleh santri-santri. Bekas duduk mereka berkah dicium sama santri. Bekas siwak mereka berkah dijual 1 juta ada yang beli. Sorban, baju, apapun yang mereka jual berkah. Jadi doktrin berkah sudah menerah daging, sehingga apapun yang mereka jual belikan kepada umat manjur. Jadi datangnya para habaib setelah dengan beberapa data yang saya sebutkan tadi bukan membuat masyarakat kita cerdas, berpikir kritis, berpikir maju, berpikir menjadi umat yang bisa memimpin dunia, tapi membuat umat di Indonesia bak budak dibuatnya. Ajaran membungkuk-bungkuk di hadapan mereka. Ajaran jalan-jalan ngesot di hadapan mereka. Ajaran-ajaran rukuk-rukuk kepada mereka. Kurang bukti apa lagi? Kurang bukti apa lagi? Jadi ketika Habib Rizik mengaku-ngaku bahwa sesepuhnya, leluhurnya sangat berperan di Indonesia di dalam penyebaran Islam, itu adalah perkataan yang omong kosong, teman-teman. Perkataan yang tidak didukung dengan bukti sejarah. Nah, kalau kita mau berbicara masalah imigran nih. Di Indonesia itu ada 2 imigran sebenarnya yang paling besar, yaitu imigran Yaman dan imigran China. Kedua imigran ini sama-sama berpengaruh di Indonesia. Yang satu, imigran Yaman mendatangkan keramat, berkah, kualat. Sedangkan imigran Cina banyak membuka lapangan pekerjaan bagi bangsa pribumi. Sekali lagi saya ulang, imigran Cina banyak datang ke Indonesia, membuka lapangan pekerjaan, jutaan lapangan pekerjaan bagi warga, bagi bangsa pribumi. Sedangkan imigran Yaman datang ke Indonesia hanya untuk apa? Menjual kualat, berkah, keramat. Jangan lupa, khurafat. Melalui ratusan ribuan cerita karomah yang mereka gembar-gemborkan dalam kitab-kitab mereka, ceramah-ceramah mereka. Al-Hamid ngeluarin rantai emas. Diam! Pendidikan akademik mereka membuat umat Islam ya semakin bak budak dibuatnya. Kenapa? Dengan cerita khurafat yang mereka gembar-gemborkan seolah-olah itu bak karomah, membuat umat Islam Indonesia makin takut kepada mereka. Melawan sedikit diancam azab walat balak. Mengkritik dikit kepada Habibnya dituding iblis. Tidak percaya kepada Habibnya, kafir. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir hukumnya. Biar tahu kamu. Tai kucing lebih bau daripada tai ayam. Tai. Ikut Al-Quran tidak ikut Habib, sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Sampah. Jadi seolah-olah Habib ini ibarat ras yang paling utama di Indonesia. Kalau saya bisa mengatakan, ini seperti pemecah belah politik belah bambu. Yang dimana imigran Yaman diangkat ke atas, sedangkan pribumi diinjak. Dengan bukti apa? Oh, banyak buktinya. Banyak sekali buktinya. Satu habaib bahlul, bodoh, lebih mulia daripada 70 kiai. Dan itu bukan cuma diucapkan satu habib saja. Oleh beberapa habib mengucapkan itu. Dan tak berhenti sampai di situ, teman-teman. Jangankan habibnya, syarifahnya dinikahi oleh bangsa pribumi, kafir pribuminya. Tak diterima ibadahnya, tak diterima keislamannya, mati dalam kondisi tak beriman nantinya. Kecuali si pribumi itu bisa mengembalikan keperawanan si syarifah. Dan tak berhenti sampai di situ. Beberapa habib lainnya juga menceritakan hal yang sama, bahwa apabila ada akhwal menikah dengan syarifah, maka hukumnya haram. Dimimpikan bahwa Fatimah mengiris tangannya, lalu bercucuran darah itu. Keluar suara dari darah, teman-teman. Darahnya berzikir kepada Allah. Lalu mengucapkan Fatimah, apakah kamu dengar suaranya? Apakah kamu mau darah yang suci ini yang berzikir kepada Allah dinodai, dikotori oleh pribumi Indonesia? Ajaran apa ini? Ini bukan ajaran Islam, teman-teman. Ini ajaran penjajah. Ini ajaran feodalisme. Ajaran perbudakan. Bahasa kasarnya. Kalian tidak apa-apanya dibanding kami, bangsa imigran Yaman. Dan jangan lupa juga, mereka itu selalu mengajarkan tentang cinta kepada mereka. Apapun kondisi mereka, baik bermaksiat,
baik mereka zalim, baik mereka sesat, aneh, nyeleneh, wajib cinta mereka. Habib Rizik itu Habib. Habib wajib kalian cintai. Apalagi beliau waliullah, orang soleh, pejuang yang luar. Tengok. Unyil. Gua kepret masuk kuburan lu. Sama dengan ajaran Syiah, cinta Ahlul Bait wajib hukumnya, apapun kondisi Ahlul Baitnya, sesat kek, lain sebagainya, wajib.